Konflik Sarwenda dan Ruben Onsu yang masih menjadi sorotan publik turut menyeret nama Giorgio Antonio. Kekasih Sarwenda itu belakangan kerap mendapat cibiran dari netizen yang budiman yang menyebutnya sebagai CEO abal-abal karena sering melakukan live di media sosial. Menanggapi hal tersebut, seorang netizen yang berbakti dengan akun @aksiahuang memberikan pembelaan dengan menegaskan bahwa jabatan CEO bukan alasan seseorang berhenti bekerja. Menurutnya, pemimpin perusahaan tetap bisa turun langsung menjalankan aktivitas promosi profesional. Netizen yang budiman tersebut juga menilai banyak pihak terlalu jauh mencampuri urusan pribadi Giorgio dan Sarwenda. Ia menjelaskan bahwa live yang dilakukan Giorgio merupakan bagian dari kerjasama bisnis dengan berbagai merek, bukan sekedar mencari perhatian publik. Selain itu, ia mengingatkan bahwa hubungan Giorgio dan Sarwenda masih sebatas pacaran, sehingga tidak tepat membebankan tanggung jawab seperti membeli rumah. Pembelaan tersebut kemudian memicu perdebatan baru di media sosial hingga kini. Mana nih kubu-kubu yang ngehujat si CEO, mau kondok CEO gadungan, CEO dracin, mana? Cepat kumpul di sini, kumpul. Gini ya guys ya, nggak ada istilah CEO tidak boleh berjualan. Siapa yang bikin larangan seperti itu? Tidak ada say. Ya, jangan kalian membandingkan standar kehidupan kalian dengan orang lain ya. Mungkin standar hidup kalian tuh kayak gini. Aku kan udah jadi bos, ada pegawai yang kerjain. Ngapain aku harus turun tangan? Aku kan sudah punya uang, ngapain aku kerja lagi? Aku sudah punya uang. Nanti uang sudah habis, baru aku kerja lagi. Atau kayak, sekarang aku kerja, 3 bulan kemudian aku libur, sebulan ngabisin duitnya dulu. Nanti kalau duit udah habis, baru aku kerja lagi. Pulang kampung dulu, nanti baru balik kota lagi. Jangan. Setiap orang tuh punya standar hidup masing-masing. Dan jangan membanding-bandingkan orang lain, guys. Kalau CEO mah, ya kayak si suami si itu baru CEO. Kalau CEO mah nggak mungkin live terus. CEO kan sibuk. CEO harusnya meeting sama klien, tanda tangan, blablabla. Kebanyakan drama lu, dracin tuh, kebanyakan di otak. Makanya, jadi kepikiran terus nih kalau CEO tuh harus tanda tangan dokumen, tanda tangan. Gini ya. Kalian kan bilang, katanya kaya, kok masih kerja di live? Dia kaya karena apa? Dia kaya ya dari hasil kerja keras. Kalau nggak kerja, gimana mau kaya? Uang kan kalau dipakai terus bisa habis. Kalau nggak dicari lagi gimana? Kalau misalnya ada tambahan, ya sah-sah aja toh. Nggak ada istilah orang udah kaya dilarang kerja. Itu hanya buat orang-orang malas doang. Malas bekerja. Terus aja bawa. Katanya CEO, kok live mulu, kok live terus. Lah dia kan live karena dibayar brand, udah sepakat sama brand. Makanya live, kalau tidak dibayar sama brand, dia tidak live. Begitu. Terus ada yang bilang, katanya CEO, kok live-nya di rumah orang terus. Guys, gini. Kalau misalkan hubungan kita terhadap mantan sudah clear, harusnya move on. Ya. Tidak terpengaruh, mau itu didatengin sama siapapun itu rumah, tidak akan terpengaruh, karena sudah move on. Kan toh udah dijelaskan kenapa mereka milih bekerja di rumah situ, karena ada anak-anak. Jadi nggak terlalu jauh, apalagi mereka live-nya tuh bisa sampai tengah malam. Kan demi kebaikan anak-anak juga, biar bisa terpantau sama emaknya. Kalian sih kebanyakan otaknya negatif, dia mikirnya negatif mulu. Mikirnya di rumah itu terus, pacaran terus. Lah siapa yang nggak tahu sih kalau mereka live bareng itu cari cuan. Live sekali mahal loh bayarannya. Nanti keseringan live di luar katanya nggak jagain anak-anak di rumah. Nanti live di rumah terus katanya bawa pacar pulang. Padahal jelas-jelas mereka lagi live. Serba salah. Terus ada yang bilang, kenapa nimbrung live si SW terus? Ya karena mereka dibayar sama brand. Karena permintaan brand. Kan ada permintaan dari brand. Kalau misalkan live sendirian atau live bareng Gio, itu dibayar setara dengan permintaan brand.
Kalian sih kudet. Kalian pikir mereka live gabut? Live jualan, cok. Dan sekali lagi coba diperhatikan, live jualannya itu pakai akun siapa? Pakai akun SW. Kalau misalnya kalian sebagai afiliator, kalian pasti tahu kalau live-nya pakai akun siapa, ya komisinya masuk ke siapa, ya kan? Terus kalian pikir semua orang tuh bisa laku di semua brand? Enggak lah, brand juga milih-milih tampang, cok. Kalau mau diajak kerjasama, brand juga lihat Anda punya kualitas gak, bisa gak lakuin produk gua, kan gitu, cok. Terus ada yang bilang kayak gini, ngusulin si Jo beliin rumah buat Wenda. Sekarang gini ya, kembalikan posisinya ke anak Anda deh, ibu-ibu. Gimana kalau misalkan anak Anda nih cowok, terus pacaran sama anak cewek orang, ya kan? Terus ada orang bilang gini, kan belum nikah nih, ada orang bilang kayak gini, beliin dong rumah buat cewek lu. Kira-kira nih ya, kira-kira kalian sebagai orang tuanya si cowok bakal respon kayak gimana? Ya meskipun aku tahu sih setiap orang tua itu punya respon yang berbeda-beda. Cuma aku pengen tahu aja dari kalian tuh gimana. Padahal kan sudah jelas-jelas kalau masih dalam tahap pacaran itu belum menjadi sebuah kewajiban ya. Yang komentarnya begitu-begitu pasti tipe-tipe cewek yang kalau pacaran banyak mintanya sama pasangan. Malu. Padahal masih pacaran. Terus ada yang bilang, katanya CEO, katanya banyak duit, katanya orang kaya. Juga harus jaga harga diri kali. Masa masih pacaran aja udah minta-minta. Meskipun sama konglomerat sekalipun, kalau misalnya pada dasarnya belum jadi tanggung jawab ya jangan minta. Mana sih? Itu tandanya berarti si Sarwenda ini ya tahu diri. Tidak suka minta-minta, gak kayak kalian. Terus ada yang bilang lagi, katanya CEO harusnya gampang dong beliin rumah. Kok renov terus, kok lama? CEO juga manusia. Lah kalau misalnya dia mau beli rumah, mau bangun rumah kan juga butuh proses si tukang lah bekerja kayak mana. Aduh, main game aja nih ya butuh proses loh, nyusun ini nyusun itu, nggak ada yang langsung jadi. Sulap kali ya. Alah, kelama terlalu banyak tuntutannya. Ada yang bilang, CEO tapi kok pengangguran terus, mau kondo, pansos. Kasih tahu ya, orang kalau mau pansos ya, si pansosnya juga lihat tampang. Kalau pada dasarnya tampang lu tidak menjual, lu mau pansos sama artis papan atas Hollywood juga percuma, say. Tidak menjual karena tidak ada kualitas. Nge-live ngomong di depan kamera juga punya skill loh. Kalau nggak punya skill, siapa mau beli produknya? Bukan kayak live mandi lumpur dapat gift. No ya. Gue sadar sih ya kenapa kalian tuh selalu bilang CEO gadungan, CEO mokondo, karena si Jo ini tidak pernah flexing. Ya, dia tidak pernah memamerkan yang dia punya. Karena dia bisa menjaga pandangan sesama manusia. Paham nggak dari sini? Jadi kalau misalkan seseorang terlalu banyak flexing, sebagian manusia merasa tidak mampu, nanti juga bakal ngerasa iri lagi. Aduh, kok hidup gue gak bisa kayak si itu ya. Flexing salah. Ya, hidup biasa-biasa aja dianggap mau kondo. Banyak tuntutannya. Ini yang pacaran sama si Gio, siapa yang nuntut beli ini, beli itu siapa? Heran kadang-kadang gue sama netizen. Terus masa ada yang ngomong kayak gini lagi, nanti kalau misalnya gak jadi nikah kita ketawain rame-rame ya. Aduh, kata gue, urus aja deh urusan pribadi ya. Jangan ngurusin kehidupan orang lain. Nanti hidupmu terlalu banyak ikatan orang, kamu sakit hati. Dan sih keterlaluan sih, belum apa-apa udah nyumpahin orang biar bisa. Kasihan kata gua mah, hidup kalian kayaknya gak pernah bahagia atau gimana ya. Gimana sih, say? Kata gua mah perbaiki ibadah deh ya. Perbaiki ibadah, jangan terlalu jahat di mulut. Jangan kan pacaran, orang udah nikah aja bisa cerai. Kalian lagi yang sosok ngatur hubungan orang mau sampai mana titiknya. Aduh, kata gue masuk ngatur kalian. Daripada kalian mendebat-debat hubungan orang bakal sampai di mana, mending kalian urus deh. Ya, kalian uruslah hubungan asmara kalian sendiri. Itu tuh yang udah nikah tuh. Gimana? Harmonis gak sama Pak Su? Harmonis gak? Langgeng gak kira-kira?
atau yang itu tuh yang udah pacaran tuh sudah ada pembahasan mau nikah, sudah dilamar, atau sudah dikenalin sama orang tua. Nah kan, coba dicek lagi ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pengumuman diberitahukan kepada tukang gosip. Besok ada rapat pembagian bibir baru. Sekian dan terima kasih. Guys, kalau kalian peka sih, sebenarnya menurut aku ini sudah kejahatan ya. Ini udah kejahatan yang terstruktur. Kalau seandainya mereka nge-hate di live atau di kolom komentar live-nya para Sarjios ataupun di video para Sarjios, itu menurut aku masih kayak normal. Tapi ini mereka sudah menyerang dari berbagai lini, sudah masuk sampai ke brand-brand yang ada hubungannya sama Bunda Sarwenda. Ini kejahatan guys. Jadi mungkin buat orang-orang di luar sana, kalian apalagi yang kalian tuh single fighter, single mom, kalian jangan melakukan hal itu guys. Kalaupun kalian dibayar untuk berhead comment, untuk mematikan rezeki orang di bisnis orang, ingat, apapun yang kalian lakukan itu akan kalian tuai ya. Apapun yang kalian lakukan itu yang kalian tuai, yang kalian panen. Kejahatan yang kalian lakukan, kejahatan pula yang kalian panen. Kebaikan yang kalian lakukan, kebaikan pula yang kalian panen. Ingat, mematikan rezeki orang itu adalah kejahatan besar dan itu sangat dibenci, sangat dilaknat sama Tuhan. Apalagi kalau kalian tidak tahu apa-apa, cuman kalian digiring, kalian disuruh, kalian diarahkan untuk membenci orang, untuk mematikan rezeki orang. Tuh, buat aku sih kalian itu udah nggak smart sih. Kalian nggak punya empati, nggak punya hati. Ini kejahatan guys. Jadi kalian di luar sana yang tidak tahu menau, terus tiba-tiba kalian digiring, disuruh untuk datang ke akun-akun, apalagi itu akun bisnis orang, head comment, ngajak orang lain untuk tidak belanja produknya apa segala macam. Itu kejahatan. Ketika kalian melakukan hal itu pada orang lain, mungkin hari ini kalian happy. Kalian nggak tahu 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan apa yang terjadi dengan hidup kalian. Keluarga kalian, istri kalian, orang tua kalian. Hati-hati ya. Jadi buat para Sarjios tetap solid, kalian harus tetap pantau juga di mana akun-akun bisnisnya Bunda Sarwenda. Di situ ada haters, ada buzzer yang memang dengan narasi-narasi negatifnya hadir di situ. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Oke sayang, ini udah kejahatan sih sebenarnya. Ya, tapi aku yakin, aku tahu para Sarjios tuh orang-orang hebat, orang-orang cerdas yang tidak akan pernah meniru hal-hal yang seperti itu. Kalau ada orang lain yang mematikan rezeki orang yang kita sayangi, tidak lantas kita juga mematikan rezeki orang. Oke, lakukan yang terbaik menurut hati kalian. Kalau memang kejahatan membuat kalian bahagia dan itu benar menurut kalian, lakukan. Tapi ingat, karma is real sayang, ya. Karma is real, itu aja sih. Udahlah, berhenti perang antar mantan, apalagi sampai keluar kata-kata cong, jing. Saya kasih tahu ya, Ruben itu pria dewasa. Dia pasti bisa menahan seandainya dibully sebagai cong atau jing. Tapi pernah berpikir enggak kalau anakmu nanti yang dibully? Anakmu dibilang anaknya cong dan anaknya jing. Pernah nggak terpikir? Gak kasihan sama anakmu. Pikir, kalau mau ngeluarin kata-kata, apalagi di medsos, dipikir dulu. Kasihan anak-anakmu itu.